Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar klub voli ataupun tim voli yang akan bertanding atau berlaga di Proliga 2025. Oke, kita akan membahas tentang bursa transfer pemain untuk menyambut Proliga 2025 karena ada kabar yang sangat mengejutkan mengenai Jason Nathanael Gilanta yang sempat dirumorkan akan membela Palembang Tank Sumsel Babel, tapi ternyata mantan setter atau mantan toser Jakarta Stinbin itu akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Jakarta Lavani. Ini merupakan sebuah kabar yang paling mengejutkan dalam beberapa hari terakhir di tengah bursa transfer pemain untuk menghadapi Proliga 2025. Kita ketahui ada banyak rumor, ada banyak isu mengenai masa depan pemain, terutama para pemain Jakarta Stinbin, baik putra ataupun putri, yang mana memang manajemen Jakarta Stinbin sudah memutuskan untuk tidak ikut serta di Proliga 2025. Beberapa pemain Jakarta Stinbin itu memang sudah memiliki kepastian mengenai karirnya, salah satunya adalah Rifanur Mulki yang akhirnya bertanding atau melanjutkan karirnya di Liga Jepang bersama Wolfsburg Nagoya. Selain itu juga ada Doni Haryono yang saat ini berlabuh atau melanjutkan karirnya di Liga Thailand bersama Nakhon Ratchasima. Selain itu ada juga Farhan Halim yang akhirnya bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi, tapi beberapa pemain lainnya memang sempat dirumorkan akan berpindah klub. Nah, ini sudah ada kepastian mengenai Jason Nathanael yang akhirnya sudah resmi diumumkan untuk menjadi bagian skuad Jakarta Lavani di Proliga 2025 nanti. Nah, seperti biasanya ada pro dan kontra dari keputusan Jason Nathanael Gilanta untuk memutuskan bergabung dengan Jakarta Lavani. Banyak volley-mania, banyak penggemar voli Indonesia yang menyuarakan pendapatnya di berbagai lini masa media sosial setelah ada pengumuman resmi bahwa Jason Nathanael Gilanta itu menjadi pemain baru Jakarta Lavani. Ini hal yang wajar dari setiap keputusan yang diambil terutama oleh para pemain bintang yang memang masa depannya itu memang atau kelanjutan karirnya itu memang sudah ditunggu-tunggu oleh para volley-mania. Nah, ada beberapa netizen atau volley-mania yang pro dengan menyatakan bahwa Jason Nathanael itu akan menjadi pelapis yang sepadan atau seimbang bagi Dio Yulfikri di posisi setter untuk Jakarta Lavani pada Proliga 2025 nanti. Banyak volley-mania yang menganggap bahwa kehadiran Jason Nathanael itu akan memberikan kedalaman skuad bagi Jakarta Lavani, terutama di posisi toser. Karena apa? Kita harus mengakui bahwa tidak semua pemain atau setiap pemain itu tidak akan selalu on fire, tidak akan selalu perform dengan sangat baik di batas kemampuan terbaiknya ketika menghadapi pertandingan. Nah, itu juga berlaku bagi Dio Yulfikri, yang mana dirinya tentu saja membutuhkan pelapis yang ideal ketika dirinya itu sedang tidak bisa menunjukkan permainan terbaiknya di atas lapangan. Kita ambil contoh dari kejadian di final Proliga 2024 lalu ketika saat itu Jakarta Lavani menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi. Banyak volley-mania yang menganggap bahwa saat itu Dio Yulfikri itu mengalami keteteran dan dirinya itu gagal untuk menunjukkan aksi terbaiknya di tengah lapangan. Tapi memang harus diakui bahwa saat itu Dio Yulfikri itu masih menjadi setter terbaik yang ada di Jakarta Lavani, sehingga pelatih Jakarta Lavani itu tidak bisa merotasi atau tidak bisa menggantikan Dio Yulfikri dengan setter lainnya yang memang secara pengalaman, secara jam terbang itu belum setinggi Dio Yulfikri. Nah, hal itu atau kekurangan itu atau pekerjaan rumah besar itu memang akhirnya bisa untuk ditutupi dengan keberhasilan manajemen Jakarta Lavani mendatangkan Jason Nathanael Gilanta. Padahal kita ketahui bahwa kalau misal kita bicara tentang setter itu adalah seorang koki, seorang pengatur serangan bagi sebuah tim agar bisa untuk melepaskan serangan-serangan, terutama dari sisi spike atau dari sisi hit. Nah, hal itulah yang akhirnya memang bahkan Jakarta Lavani itu bisa untuk menutupi kekurangan itu atau menambal kelemahan itu. Meskipun demikian, ada juga volley-mania yang pro yang kontra dengan keputusan Jason Nathanael untuk bergabung dengan Jakarta Lavani. Banyak volley-mania yang menganggap bahwa Jason Nathanael itu hanya akan menjadi cadangan mati bagi Dio Yulfikri di Proliga 2025 nanti. Itu artinya pandangan yang disampaikan oleh para volley-mania itu menyebutkan bahwa peluang bagi Jason Nathanael Gilanta untuk mendapatkan menit bermain yang banyak di Jakarta Lavani pada musim baru nanti itu dipastikan atau quote and quote dipastikan
tidak akan bisa terjadi. Karena apa? Pelatih Jakarta Lavani tentu saja diprediksi akan tetap memainkan Dio Yulfikri sebagai setter utama. Padahal kita ketahui Jason Quilanta itu merupakan setter utama di Jakarta Stintin, meskipun pada musim lalu dirinya itu gagal membawa Jakarta Stintin itu menjadi juara. Nah, banyak juga volley-mania yang justru lebih setuju apabila Jason Nathanael Quilanta itu bergabung dengan klub lain seperti yang dirumorkan atau diisukan dirinya akan bergabung dengan Palembang Bang Sumsel Babel. Karena apa? Jika Jason Nathanael Quilanta itu bergabung dengan Bang Sumsel Babel, dirinya seolah mendapatkan garansi atau jaminan untuk menjadi pemain inti di Bang Sumsel Babel di Proliga 2025 nanti. Meskipun demikian, harus diakui bahwa keputusan Jason Nathanael untuk bergabung dengan Jakarta Lavani itu bisa dikatakan sangat tepat kalau kita melihat isi atau di dalam Jakarta Lavani sendiri, bahwa kita harus mengakui Jakarta Lavani itu merupakan salah satu tim yang paling stabil, salah satu tim yang paling konsisten dalam beberapa musim terakhir di Proliga. Jakarta Lavani itu sudah 2 kali juara beruntun Proliga, dan di musim lalu Jakarta Lavani itu berhasil melaju ke final, tapi sayangnya dikalahkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi. Selain itu, kita juga bisa melihat dari sisi manajemen yang sangat kuat yang dimiliki oleh Jakarta Lavani. Hal itu bisa terbukti dari dukungan finansial yang sangat banyak, karena manajemen Jakarta Lavani itu berhasil menggait atau mendatangkan sponsor-sponsor yang besar untuk menjadi penyokong bagi Jakarta Lavani, tidak hanya di Proliga tapi juga di Livoli. Selain itu juga dengan dukungan manajemen yang kuat dan juga finansial yang stabil, para pemain dan pelatih itu hanya akan fokus di latihan dan di pertandingan saja, tanpa perlu untuk memikirkan tentang hak mereka, khususnya kalau kita bicara tentang gaji mereka sebagai pemain voli yang profesional. Nah, hal itu tentu menjadi sebuah keuntungan tersendiri, karena konsentrasi dan pikiran para pemain dan juga pelatih itu tidak akan terpecah, karena mereka akan mendapatkan haknya sebagai pemain dan juga sebagai pelatih yang profesional. Nah, bergabungnya Jason Nathanael Quilanta bersama Jakarta Lavani tentu saja diprediksi akan membuat potensi atau kans atau peluang Jakarta Lavani untuk menjadi juara Proliga 2025 itu akan semakin besar lagi. Karena apa? Saat ini para pemain Jakarta Lavani itu bisa disebut sudah semakin matang dan mereka memiliki kedalaman skuad yang cukup bagus. Kita ambil contoh tentang bagaimana kedalaman skuad yang dimiliki, tidak hanya dari sisi setter, tapi juga dari sisi opposite hitter, outside hitter, dan juga middle blocker. Bahkan para pemain Jakarta Lavani itu juga sudah memiliki jam terbang, sudah memiliki mental yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kita ambil contoh bagaimana seorang Boy Arnes Arabi ini bisa untuk menunjukkan atau bisa step up di permainan di tengah lapangan. Padahal usianya masih sangat muda, tapi dirinya itu sering mendapatkan kesempatan atau sering menunjukkan kemampuan terbaiknya. Spike-spike-nya sangat keras, sangat bledos di tengah lapangan, dan dirinya bisa dikatakan sebagai salah satu senjata mematikan bagi Jakarta Lavani. Belum lagi ada isu lain yang menyebutkan bahwa Dimas Saputra itu juga akan bergabung dengan Jakarta Lavani, dan jika rumor itu terbukti, tentu saja kekuatan Jakarta Lavani di Proliga 2025 nanti akan semakin sulit untuk dibendung oleh tim-tim lainnya yang juga berlaga di Proliga 2025. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang keputusan Jason Nathanael Quilanta bergabung dengan Jakarta Lavani? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Jakarta Lavani bisa mendapatkan hasil terbaik. Tidak lupa kita berdoa agar timnas voli Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.